تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Langsung dia menuju ke Musdalifah. Karena itu kata beliau, "Tsumma yadfa'u ba'dal ghurub ila Musdalifah bisakinatin." Ya, setelah matahari terbenam, dia berjalan menuju ke Musdalifah. Bisakina, tapi dengan tenang. Kenapa dengan tenang? Karena Nabi SAW seperti itu. Iya. Beliau mengendarai kendaraan beliau, berjalan dengan tenang, dan beliau mengisyaratkan kepada manusia, "Ayyuhan nas, as-sakinah as-sakinah." Wahai manusia, tenang, tenang. Disuruh sakinah oleh Nabi SAW. Ini adab ya, akhlak di musim haji. Ya, jangan seorang itu masuk di musim haji, ya, akhlaknya menjadi tidak karu-karuan. Ya, sudah dilarang oleh pemerintah menerobos tembok, pergi saja lompat di situ. Jelasnya? Ini akhlaknya tidak karu-karuan namanya. Orang itu di musim haji dia jaga dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena Nabi arahkan untuk sakinah, ya, untuk tenang. Ya. Kata beliau, "Wa yusri'u fil fajwah." Dan dia bersegera kalau ada kosong. Ya. Jadi kalau ada kosong, segera. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ramai, tenang, jangan menerobos. Nah, ini juga sering kita lihat ya. Ini orang dari Arafah menuju ke Musdalifah, itu ada dua jalur. Ada jalur pejalan kaki, dan ada jalur orang naik mobil. Ya, ini dua jalur ini sering ada kesalahan. Yang jalur naik mobil, ya sudah sempit, desak-desakan, main salip-salip saja. Ya, ini keliru ya. Sama dengan jalur pejalan kaki, orang desak-desakan dalam, ya dia masuk menerobos, minggir-minggir. Ya, ini nggak benar ya. Akhlaknya di sini dia tenang, biasa. Kalau ada kosong dia berjalan cepat. Kalau ada kosong, ya. Tapi kalau sempit dia tenang. Baik. Jadi itu yang dilakukan perjalanan menuju ke Musdalifah. Dan alhamdulillah sekarang ini dimudahkan oleh pemerintah. Ya, sepanjang jalan itu orang mau keperluan minum air bersih, ada air bersih bisa diminum di jalan. Dia perlu ke belakang, ya lengkap di situ. Toilet semuanya ada, khusus laki-laki, khusus perempuan. Semuanya ada. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan wa yajma' biha bainal isya'aini. Karena dia berjalannya setelah maghrib, biasanya berjalan itu perlu waktu ya. Ya. Maka afdalnya dia tiba di Musdalifah. Kalau dia tiba sebelum isya, dia jangan sholat isya dulu. Ya. Apa namanya? Dia tunggu sampai masuk waktu isya. Sebab di sini disunnahkan jamak takhir. Dia jamak takhir. Dia sholat maghrib dan isya di waktu isya. Begitu yang disunnahkan di mana? Di Musdalifah. Iya. Jadi di sholat maghrib dan sholat isya sunnahnya dilakukan di mana? Dilakukan di Musdalifah. Iya. Ini juga sebagian jemaah haji ini ya menunggu busnya. Itu kan kalau jemaah haji Indonesia misalnya di tendanya masing-masing, itu kan ngantri bus bolak-balik mengantarkan. Ya. Kadang busnya itu sampai tengah malam bolak-balik ngantar. Ada sebagian kadang yang baru jam 10, oh ini kita sudah terlambat sholat ini, kita sholat di sini saja. Nah, ini kurang tepat ya. Kecuali kalau dia menunggu bus sudah terlalu lama dan sudah mendekati waktu keluarnya sholat isya, misalnya sudah mau 1/2 malam, busnya belum lagi kembali, masih nunggu antrian, maka mereka sholat isya, tidak ada masalah. Karena ini dikhawatirkan keluar waktu apa? Maghrib isya. Tapi kalau sunnahnya dilakukan maghrib isya di Musdalifah. Iya. Di Musdalifah. Wa yabitu biha. Dan dia bermalam di Musdalifah. Nah, ini sunnahnya mabit di Musdalifah. Iya. Dia bermalam di sana. Adapun orang yang sekedar lewat di Musdalifah,
kemudian sholat maghrib isya setelah lewat langsung jalan, ini menyelisih sunnah ya. Bahkan dia meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji. Dan ini banyak terjadi pada jemaah-jemaah haji, termasuk jemaah haji Indonesia. Datang ke Musdalifah cuman numpang lewat saya. Sholat maghrib isya di situ, ada yang pergi mengut batu, setelah itu naik ke bus langsung ke kemana? Langsung ke Mina. Ini keliru. Ya, padahal sudah disiapkan ada tempat tanah lapang khusus, sudah ditunjuk arahnya. Tanah lapang ini masuk aja di situ. Ya. Nanti diturunkan. Ini tendanya untuk wilayah Asia di sini semuanya. Di tempat mabitnya. Karena memang di Musdalifah tidak ada tenda-tenda, tidak ada kemah-kemah. Jelas ya, beda dengan Arafah dengan Mina, ini semuanya punya tenda. Ya, tapi kalau di sana hanya ditunjukin tempat tanah lapang, masuk di situ. Iya. Nah, itu hotel paling megah itu di Musdalifah. Kalau hotel yang paling megah di dunia ini kan cuma bintang 5. Kalau di sana bintang 1000 lebih. Baik. Iya. Maka ini Musdalifah ya, tempat mabit di sana. Setelah itu dia bermalam, ya namanya mabit, bermalam. Ya. Dia bermalam. Ya. Karena itu disunahkan dia tidur di sana, di Musdalifah. Jelas ya? Baik. Dan itu sekaligus persiapan untuk besok. Dia punya kekuatan untuk berangkat dan menempuh amalan-amalan di tanggal 10. Ya. Kemudian kata beliau walahu dafa ba'da nisful lail. Dan dia boleh pergi meninggalkan Musdalifah setelah 1/2 malam. Iya. Setelah 1/2 malam. Baik. Jadi kalau ada yang ingin pergi, boleh dia pergi setelah 1/2 malam. Tapi ini khusus dibolehkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya udzur. Ya. Untuk orang-orang yang punya udzur. Seperti dia sudah tua umurnya, atau sakit, atau dia bawa perempuan, anak-anak kecil. Nah, ini punya udzur namanya. Tidak ada masalah mereka pergi setelah 1/2 malam. Iya. Tidak ada masalah pergi setelah 1/2 malam. Baik. Siapa yang meninggalkan Musdalifah, dia tidak bermalam, maka ini seperti yang saya katakan tadi, dia meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban apa? Kewajiban haji. Bahkan ada sebagian ulama menganggapnya meninggalkan rukun dari rukun haji. Tapi pendapat mayoritas ulama dia katakan bahwa itu cuma meninggalkan kewajiban saja. Pendapat mayoritas ulama. Wa qablahu fihi dam kawusulihi ilaiha ba'dal fajr la qablahu. Ya, siapa yang pergi sebelum 1/2 malam, maka dia meninggalkan kewajiban, maka dia wajib bayar dam. Jelas ya, wajib dia bayar dam. Iya. Baik. Seperti orang yang sampai ke sana setelah sholat subuh. Sama dengan orang yang sampai ke Musdalifah setelah sholat subuh. Ini juga dia meninggalkan kewajiban ya. Dia menjalankan kewajiban, maka dia juga wajib membayar dam. Ya dari sisi hajinya, kalau dia sudah di Arafah wukuf, ya dia sudah syah hajinya. Tapi karena dia meninggalkan datang ke Musdalifah setelah sholat subuh, ini berarti dia kena dam di situ. Baik. Ini kalau dia sengaja ya, dia sengaja kena dam. Adapun kalau ada orang udurnya, misalnya dia subhanallah sudah berjalan ingin haji, dia hanya sanggup tiba di Arafah setelah matahari, setelah di akhir waktu subuh dia sampai di Arafah tanggal 10. Maka dia wukuf langsung jalan ke Musdalifah. Sebelum masuk Musdalifah masuk waktu subuh. Ini namanya orang dapat udur, ada udurnya. Dia sudah berusaha tapi karena macet tertahan, maka ini ada udur. Itu tidak ada masalah. Baik. Setelah berada di Musdalifah, dia bermalam dan tidak boleh pergi kecuali setelah 1/2 malam bagi orang yang punya udzur. Orang yang bawa anak kecil dan seterusnya. Kalau ada bawa rombongannya ada perempuan, orang tua, tidak apa-apa, mereka pergi. Iya, jelas ya? Mereka pergi. Tapi sunnahnya di situ dia berada di Musdalifah sampai subuh.
Fa idza shalla subuh atal masy'ar al-haram. Apabila dia salat subuh, maka dia datangi al-masy'ar al-haram. Iya. Dia datangi al-masy'ar al-haram. Masy'ar al-haram ini itu gunung dulu ya. Gunung. Orang sebut dengan Jabal Qazah dahulu. Ya. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi gunung itu, Masy'arul Haram. Ada yang mengatakan masjid yang di Musdalifah sekarang ini itu katanya tempat Masy'arul Haram dahulu. Dan ada yang mengatakan sekarang ini Masy'arul Haram dia sudah enggak ada gunungnya dan tidak ditahu yang mana tempatnya, tidak begitu jelas. Iya. Baik. Fayarqahu wa yaqifu indahu, maka dia naik ke atas dan dia wukuf di situ. Dia wukuf di situ. Berada di situ. Wa yahmadullaha wa yukabbirhu, lalu dia memuji Allah, bertakbir di situ. Wa yaqra, dan dia membaca ayat fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram, dua ayat. Dia baca dua ayat itu ya. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadkuruhu kama hadakum. Nah, di sini memang disyariatkan memperbanyak zikir ya. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin, dan kalian sebelumnya itu dalam kondisi sesat. Nah, ini diingat bahwa betapa besar nikmat Allah dan karunia Allah sebelum datangnya Islam ini. Apa setelah datangnya Islam ini dibandingkan dengan sebelum datangnya Islam, maka nampak karunia dan nikmat Allah. Thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Iya. Kemudian setelah itu berangkatlah kalian dari arah manusia berangkat dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yad'u hatta yusfir. Kemudian dia berdoa sampai mulai terang. Jadi kan sholat subuh gelap. Dia naik ke gunung. Dia baca zikir, berdoa. Berdoa sampai matahari mau terbit, sudah terang. Jadi dia berada di Musdalifah sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, dia berangkat. Berjalan kemana? Ke Mina. Ini sini hati-hati ya. Ada yang keliru juga di sini. Kadang dia tinggalkan Musdalifah setelah matahari terbit baru dia pergi. Sunnahnya itu dia tinggalkan Musdalifah sebelum matahari apa? Sebelum matahari terbit. Iya. Baik.